rombongan penambang emas yang tertimbun longsor ditetapkan tersangka, sementara pencarian korban terus berlanjut. Satgas COVID-19 membubarkan lomba joget TikTok karena melanggar protokol kesehatan. Seorang pria jalan-jalan bersama 6 ekor anjing kesayangannya dengan mengendarai sepeda motor. Halo, selamat siang pemirsa. News yang kembali hadir memperbarui informasi Anda di akhir pekan kali ini. Nah, di akhir pekan kali ini biasanya kan keluarga ini berwisata, mengunjungi beberapa lokasi wisata. Tapi harus berhati-hati, jika sudah ramai ada baiknya pulang. Karena ada juga informasi mengenai wisatawan yang dibubarkan di Cicalengka. Betul sekali, informasinya hadir di iNews Siang bersama saya Bernadetta Ginting. Dan saya Wilson Purba. Inilah iNews Siang selengkapnya. Kita awali informasi hari ini dari Ketua Rombongan Penambang Emas Rakyat di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah ditetapkan tersangka. Sebagai ketua rombongan, tersangka dinilai bertanggung jawab atas kecelakaan 10 pekerja yang tertimbun. Ketua Rombongan Penambang Emas Rakyat berinisial H di Sungai Seribu, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan status itu atas dasar barang bukti dan keterangan saksi. Tersangka dianggap menjadi orang yang paling bertanggung jawab atas kebutuhan buruh tambang termasuk keselamatan mereka. Ya, jadi sementara kita sudah menetapkan tersangka dan kemungkinan akan ada penambahan tersangka yang lainnya. Ini semuanya status quo. Jadi besok saya melihat waktu yang tepat, nanti akan saya kirimkan tim untuk melakukan penyitaan terhadap barang bukti. Karena semua yang ada di sini semuanya barang bukti. Pihak berwajib hingga kini terus mengumpulkan keterangan saksi terkait kecelakaan tambang emas yang menimbun pekerja asal Tasikmalaya. Dari 10 pekerja, 7 orang belum ditemukan dan 3 lainnya ditemukan tewas. 10 penambang emas rakyat tertimbun longsor di kedalaman 65 meter. Longsor diduga akibat lubang yang baru digali menembus lubang lama yang banyak berisi air dan langsung memicu air bah serta menghantam seluruh penambang. Dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan, iNews melaporkan. Pencarian 7 pekerja yang tambang emas rakyat yang tertimbun longsor di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah terus berlanjut. Tim SAR gabungan kesulitan mencari korban yang tertimbun pada kedalaman 65 meter. Tim SAR gabungan terus berupaya mencari 7 pekerja yang tertimbun di lokasi tambang emas rakyat. Sejumlah kendala dihadapi, mulai dari kedalaman tambang yang mencapai 65 meter dan hingga kini lubang tambang juga masih digenangi air. Keluarga korban mengaku pasrah, namun tetap berharap kerabat mereka bisa segera dievakuasi. Udah diurusin sama saya gitu, karena kemungkinan semua agak mampu. Sebenarnya hati saya menangis kalau menangis, tapi sekarang udah ikhlas gitu, karena keadaan kesulitan begini, Pak. Musibah lah ya? Ya musibah. Tapi kalau keluarga di Jawa sudah Pak, udah dikabari? Udah. Dan untuk mengetahui seperti apa kondisi keluarga korban di kampung halamannya dan mengapa para korban sampai bekerja sebagai penambang di Kota Waringin, kita sudah tersambung dengan Bapak Fuad Abdul Aziz, Camat Salopa, Kabupaten Tasikmalaya. Selamat siang, Pak Fuad. Siang, Deta. Baik, Pak Fuad, sebelumnya kami ingin bertanya sebenarnya apa yang menyebabkan mereka bisa tertimbun? Apakah ada kerusakan konstruksi pada saat pengerjaan ini? Iya, betul. Karena gini, Pak, itu kan penambang tradisional ya, dengan peralatan yang seadanya. Artinya dari sisi pengamanan juga kurang layak seperti itu. Dan ditambah juga dengan kondisi alam yang musim hujan menambah semakin riskan lombang penggalian para penggali emas yang berasal dari daerah Salopa ini. Nah, tapi memang apakah penambang ini menjadi profesi yang sudah biasa di Salopa, Pak? Iya, Wilson. Jadi ini sudah kebiasaan turun-penurun, itu berlangsung ya kisaran puluhan tahun lah, tidak ada tahun yang pasti, hanya saja ini sudah merupakan profesi ya, profesi artinya mereka lebih ingin meningkatkan derajat kehidupan dengan menjadi penambang emas karena
beberapa contoh rekan-rekan mereka ada yang berhasil dan juga ya tidak sedikit juga yang tidak berhasil, di antaranya yang seperti sekarang ini terjadi musibah di Kota Waringin Barat seperti itu, urusan. Baik, Pak Fuad, siapa yang menugaskan 7 pekerja tambang ini dan atau siapa yang bertanggung jawab pada akhirnya untuk bertanggung jawab atas kejadian ini, Pak? Tidak ada yang menyuruh, mereka inisiatif sendiri dari mulut ke mulut seperti itu, dan biasanya yang mengajak rekan mereka sendiri, handayatolan atau kerabat mereka, dan mereka tergiur dengan beberapa rekan mereka yang sudah berhasil seperti itu. Data. Tapi kalau lahan ini sendiri milik siapa, Pak? Apakah milik salah satu keluarga yang juga ikut menambang dan juga menjadi korban hilang? Oh, kalau hal seperti itu saya kurang mengetahui, Wilson, karena itu lokasinya jauh dari tempat kami. Baik. Selama proses pencarian hingga saat ini, bagaimana dengan keluarga korban yang menantikan? Apakah mereka dikoordinir di suatu tempat untuk supaya akses informasinya cepat? Iya, mereka tidak dikoordinir di satu tempat, mereka ada di rumah masing-masing dan mereka meminta terus dari pemberitaan, baik pemberitaan online maupun pemberitaan televisi ya seperti itu. Mereka berharap jenazah korban bisa dimakamkan di kampung halaman masing-masing. Tapi setelah kami berkoordinasi kemarin sore dengan pihak keluarga korban, mereka tampaknya memiliki alasan karena mungkin mereka sudah melihat atau mereka memprediksi bahwa resiko menjadi penambang emas itu memang sangat berbahaya seperti itu, Data. Baik, terima kasih Pak Fuad atas informasinya. Kita berharap semoga semua yang masih hilang bisa ditemukan dan kembali kepada keluarga masing-masing. Pemirsa, pelaku pembunuhan Ayu Clara, mayat yang dimasukkan ke dalam karung berhasil diamankan polisi. Pelaku diamankan di tempat persembunyiannya di Ogan Komering Ilir. Tim gabungan Polres Pangkal Pinang bersama Polda Sumatera Selatan menangkap pelaku pembunuhan Ayu Clara yang mayatnya dimasukkan ke dalam karung di sebuah penginapan di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Abdullah Yahya, warga Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, ditangkap di tempat persembunyiannya di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Itu kami tidak tahu karena dia mencoba melarikan diri terus dan melakukan perlawanan kepada kami, maka kami tidak ada pilihan. Dan pelaku dan korban sebelumnya ada hubungan dekat, kan? Iya, baru. Ini kan di mana, Komandan? Di Pendamaran. Motifnya apa, Komandan? Ya, motifnya sebentar, Komandan. Ini ada hubungan, ada janji dan untuk menikahi korban. Pelaku apa namanya itu? Mengaku sebagai karyawan bank, jadi dia merayu korban. Ya. Sebelumnya, warga di Kelurahan Kejaksaan Pangkal Pinang, Bangka Belitung dikejutkan dengan penemuan mayat dalam karung di sebuah penginapan. Jasad Clara ditemukan terbungkus karung di sebuah penginapan. Mayat pertama kali ditemukan petugas kebersihan yang curiga dengan bau tak sedap dari dalam kamar. Wanita pengemudi ojek online ini dilaporkan menghilang oleh keluarganya sejak Selasa 10 November lalu. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengendara motor di Bekasi, Jawa Barat menjadi korban begal saat melewati jalanan yang sepi. Aksi begal kawanan geng motor tersebut terekam kamera pengawas. Aksi begal kawanan geng motor di Jalan Raya Kampung Sawah, Bekasi, Jawa Barat terekam kamera pengawas di sebuah kedai kopi. Kelompok geng motor ini membegal seorang pengendara motor yang melintas di jalan sepi. Sejumlah pelaku yang diduga masih remaja merampas motor bahkan mengancam korban dengan senjata tajam. Kalau kejadian malam, Pak. Malam, si pelaku itu berapa orang, Bang? Kalau dari rekaman CCTV? Nggak salah itu 5 motor. Pokoknya 5 motor gitu. 5 motor. Ya. Kalau korban pada saat itu lagi sedang berjalan atau gimana? Itu ya jalan biasa. Jalan biasa, ya. Pakai motor sendirian? Ya. Terus tiba-tiba langsung dipepet gitu? Ya, dipepet, langsung keluarin celurit. Aksi begal sebelumnya pernah terjadi di lokasi yang sama. Kondisi jalan yang minim penerangan dan sepi menjadi rawan tindak kejahatan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Petugas menghentikan pencarian 3 anak berusia 7 tahun di Binjai, Sumatera Utara. Keluarga pun kini hanya pasrah dan berharap warga membantu mencari ketiga anak yang hilang.
Dusun Pulka, Desa Naman Terang, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat kini kembali sepi. Satu tenda dan tulisan pengumuman dipasang tepat di pintu masuk ke arah Dusun Palka dan di pos penjagaan kebun. Pasalnya petugas menghentikan pencarian 3 anak hilang saat bermain di perkebunan. Walaupun sebulan lebih hilang tanpa kabar, pihak keluarga berkeyakinan anak mereka masih hidup. Ya, jikiran aja, Pak. Jikiran. Nah, sore seperti habis asar nanti, ibu, kalau malam nanti habis sisa ya Pak. Nah, upaya pencarian kalau misalnya ke kebun-kebun lagi nggak ada lagi ya Pak? Saya rasa nggak ada. Nggak ada lagi ya Pak? Hanya Cuma kalau gitu. di Tolti udah nggak dibenarkan gitu lah, memang dilarang. Orang desa kan memang, cuman bilang, memang jaga di palang gitu lah. Oh, dari Dijaga tiap hari dan dari desa, dari polsek kita dari situ. tidak boleh ada kegiatan. Ya. Aktivitas pencarian anak hilang di sekitar areal perkebunan sudah dihentikan pihak perkebunan dan kepolisian. Pihak perkebunan terganggu dengan banyaknya warga yang memasuki areal perkebunan. Oh, udah nggak diboleh lagi untuk daerah sini lah gitu. Kenapa tuh Pak? Ya bisa mengganggu aktivitas kerja untuk perusahaan Pak. Sebelumnya, video amatir merekam sejumlah anak melintas. 3 diantaranya bocah yang menghilang. Mereka adalah Yogi Triherlambang, Nizam Ovareza, dan Alvisa Zahra. Dalam rekaman video, Yogi melintas pertama kali, disusul Nizam memakai baju warna kuning dan Zahra adalah anak yang terakhir melintas. Mereka hilang pada tanggal 18 Oktober 2020. Dari Binjai, Muhammad Zainal Tanjung, iNews melaporkan. Penolakan terhadap Imam Besar FPI Rizik Syihab muncul di sejumlah daerah. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut.